Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Eka Zarabia, biasanya dipanggil Pia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat kurikulum vitae atau CV, atau juga bisa disebut dengan riwayat hidup, dan cara memasukkan tabel dan image atau gambar pada Microsoft Word. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya, tetap tonton terus video ini ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial cara membuat kurikulum vitae atau juga bisa disebut dengan riwayat hidup yang di dalamnya terdapat insert tabel dan insert image di Microsoft Word. Pertama, kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, di sini saya memakai Microsoft Word tahun 2013. Lalu akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Lalu kita klik blank dokumen. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita atur terlebih dahulu kertasnya. Kita klik Back Layout. Lalu kita klik Size. Lalu kita klik A4. Nah, setelah itu kita atur fontnya. Kita klik Home. Lalu kita atur fontnya. Di sini saya pakai font Times New Roman. Lalu di sini saya memakai size font ukuran 16. Setelah itu kita ketik kurikulum vitae. Nah, dan taruh di bagian tengah. Lalu kita pertebal dengan menggunakan bold. Setelah itu, untuk ke teks selanjutnya kita klik enter. Lalu kita arahkan ke sisi kiri. Di sini saya menggunakan rata kanan kiri. Lalu kita ubah font size-nya. Di sini saya memakai ukuran 14. Lalu kita ketik data diri kita. Di dalam data diri terdapat data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman, kemampuan, hobi, dan lain sebagainya. Nah, pertama kita ketik data diri kita terlebih dahulu. Lalu kita pertebal menggunakan bold. Nah, setelah itu kita klik enter. Agar terlihat lebih menarik, kita beri garis bawah yang lebih panjang. Dengan cara kita klik tanda kurang sebanyak 3 kali. Lalu kita klik enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita rubah dulu size fontnya ke ukuran 12. Nah, setelah itu kita masukkan data pribadi kita atau data pribadi kalian seperti yang pertama, ada nama, yang kedua ada tempat, tanggal lahir,
Yang ketiga ada agama. Yang keempat ada alamat. Yang kelima ada jenis kelamin. Yang keenam ada status. Yang ketujuh ada kewarganegaraan. Yang kedelapan ada email. Dan yang kesembilan ada nomor handphone. Nah, setelah itu kita rapikan dulu titik duanya dengan cara kita blok dulu semuanya. Lalu arahkan kursor ke ruler. Setelah itu kalian bisa klik ruler sesuai dengan keinginan kalian untuk batas titik duanya supaya terlihat lebih rapi. Nah, di sini saya akan mengklik di sini saja. Nah, setelah kalian mengklik rulernya, secara otomatis akan muncul tampilan tanda seperti ini. Kita langsung saja tap titik duanya. Nah, secara otomatis titik duanya akan sejajar lurus dengan tanda yang ada di ruler. Setelah itu, kita isi data pribadinya sesuai dengan data pribadi kalian masing-masing. Di sini saya akan mengisi data pribadi saya. Nah, setelah itu kita lanjut ke data riwayat pendidikan. Pertama kita ketik dulu data riwayat pendidikan. Tapi sebelum itu saya ingin mengubah size fontnya terlebih dahulu ke ukuran 14. Lalu kita ketik riwayat pendidikan. Nah, lalu setelah itu kita pertebal teksnya dengan menggunakan bold. Setelah itu klik enter. Agar terlihat lebih menarik, kita akan memberi garis bawah, yaitu dengan cara kita klik tanda kurang sebanyak 3 kali, lalu kita klik enter. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, saya ingin menambahkan tabel pada data riwayat pendidikan ini, yaitu caranya kita klik insert, lalu klik tabels. Nah, lalu kita bisa klik di sini untuk membuat tabelnya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini saya akan memakai 4 kolom mendatar
dan 6 kolom menurun. Nah, lalu kita bisa mengubah jarak antar kolomnya sesuai dengan keinginan kita. Tapi untuk kolom pertama ini saya isi dengan nomor. Lalu untuk kolom kedua saya isi dengan jenjang pendidikan. Lalu untuk kolom ketiga dan keempat saya isi dengan tahun selama kita menempuh pendidikan. Nah, lalu kalian bisa ubah jarak kolomnya sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya akan mengubah jaraknya dengan sesuai keinginan saya. Nah, untuk kolom yang ketiga dan keempat, saya ingin menyatukan kolomnya, yaitu kita blok dulu ini, lalu kita klik layout pada tabel tools. Nah, lalu kita klik merge cell. Nah, secara otomatis akan bergabung seperti ini. Lalu jangan lupa kita taruh dulu ini ke bagian tengah. Nah, akan terdapat tampilan seperti ini. Lalu untuk baris kedua pada kolom ketiga dan keempat, saya ingin memasukkan pada kolom yang ketiga dulu, saya ingin memasukkan kata awal masuk. Lalu pada kolom yang keempat, saya ingin memasukkan kata kelulusan. Lalu kita atur jaraknya sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita ubah fontnya dulu, ukuran fontnya menjadi 12. Nah, untuk baris 1 dan 2 pada jenjang pendidikan dan nomor, saya ingin menyatukannya. Caranya seperti ini. Kita blok dulu, lalu kita pergi ke tabel tools yang layout. Nah, lalu kita pergi ke merge cell. Mohon maaf, kita ulang lagi. Kita blok dulu yang bagian jenjang pendidikan, lalu kita pergi ke margin cell. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Lalu kita ubah ke align center. Nah, untuk yang bagian nomor pun sama. Kita blok, lalu kita ke merge cells, lalu kita ke align center. Nah, setelah itu kita tinggal mengisi datanya.
Nah, setelah itu kita lanjut ke data riwayat hobi kita. Pertama kita ketik dulu hobi. Pertama kita ubah dulu size fontnya. Sini saya pakai 14. Lalu kita ketik hobi. Lalu kita pertebal teksnya menggunakan bold. Setelah itu, klik enter. Agar terlihat lebih menarik, kita beri garis bawah di bawah teksnya. Dengan cara, kita klik tanda kurang sebanyak 3 kali, lalu kita klik enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita dapat mengetik hobi kita di sini. Tapi sebelum itu kita ubah dulu size fontnya menjadi ukuran 12. Nah, sekarang kita bisa mengetik hobi kita ya di sini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan foto kita ke dalam CV kita. Pertama, kita klik insert. Lalu kita klik pictures. Nah, lalu kita bisa pilih foto kita. Setelah itu kita klik insert. Nah, lalu akan muncul tampilan foto kita seperti ini. Setelah itu kita perkecil sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu klik kanan, lalu klik where up, lalu klik in front of, lalu kita geser ke tempat yang kita inginkan. Nah, CV kita sudah selesai seperti ini. Berikut ini adalah CV yang kita buat secara manual. Nah, setelah selesai, kita dapat menyimpannya. Kita dapat menyimpan di file, lalu klik save as, lalu klik documents. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, otomatis dokumen CV kalian sudah tersimpan di perangkat laptop kalian. Nah, sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video saya ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.